wa akhbara alaihi salatu wassalam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahabarakan. Jadi ujar Nabi ini bersabda, maksudnya mahabarakan ke kita. Annaman, siapa saja, laki-laki, bini-bini, tuha anum, bilanya akil balik sudah masuk kategori annaman. Siapa saja, asal sudah balik, berakal pun, munnya kada balik, apalagi kada berakal, kada masuk di sinilah, kada ada tuntutannya kita. Amila, ba'amal, ba'ibadah, bagawi, bausaha, masuk di situ. Inya bekerja, ba'amal, ba'ibadah, bagawi, baikhtiar lillah, karena semata-mata menjunjung perintah Allah. Kadada niat yang lain melainkan semata-mata aku menggawin ini karena Tuhan menyuruh. Lain dari itu kadada. Kalau pang ada yang dikehendaki urusan dunia kadada juga. Kalau pang nafsu yang menyuruh-nyuruh, mendukung-dukung supaya meminta ini meminta lawan Tuhan kadada juga. Kalau pang supaya minta nilai lawan makhluk kita menggawin itu supaya makhluk memuji menghormati kada juga. Kalau pang mengharap supaya masuk surga misalnya kada juga. Bahkan apa menggawi itu pina cangkar lillah. Ini adalah sudah kewajibanku karena aku hamba orang suruhan. Tapi bukan hanya sekadar niat yang lillah itu, gawiannya itu wajib ala tu atas dasar wifki, mencontoh, menuruti, menyesuaikan, mutabaati, tuntunan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi amila lillah, beramal karena Allah itu wilayah hati, wilayah hakikat hati, wilayah kebenaran hati. Sedangkan ala wibkil mutabaah li Rasulillah, nah ini wilayah syariah. Kadang-kala kita menyelisihi tapi wajib wibki. Wibki itu menyesuaikan, umpati. Wibki itu nernya al mutabaati, sesuai dengan yang dicontohkan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bujur semata-mata Allah yang menjunjung gawiai, tapi gawiannya kada sesuai lawan tuntunan Nabi. Maka orang yang kaya ini belum dipadahkan bujur dalam beramal. Jadi bujur dalam beramal itu kalau melihat dari bacaan di sini dua syaratnya. Pertama lillah, yang kedua wibkil mutabaah li Rasulullah, berkesesuaian dengan tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini lalu kaina pian. Oh jadi berarti beramal itu wajib lillah satu. Yang kedua wajib mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bila kada dicontohkan, kada digawi. Berarti napa tuh kada dicontohkan mau digawi? Bid'ah itu aja. Nah, hati-hati, jangan asal-asal bid'ah juga. Hati-hati terjebak. Jadi kita hendak mengetahui mana yang tuntunan Rasulullah yang bujur untuk kekinian lah. Jadi kita untuk uang wayahinina. Sebab seluruh aliran itu mengaku bujur-bujur mengikut Rasulullah. Sabarataan mengaku. Dan mengaku inya yang paling bujur. Dan mengaku inya yang paling bujur. Maka Nabi bahari sudah memadai Nabi turuti sawadul a'zam, mayoritas yang terbanyak. Dalam urusan akidah turuti yang mayoritas. Dalam urusan beramal ibadah fikih turuti yang mayoritas. Dalam urusan bertasawuf akhlak turuti yang mayoritas. Setelah diteliti asal pinakun meneliti. Nah, ternyata mayoritas akidah yang dianut oleh umat Islam sedunia ini itu dua. Bisa Asy'ariyah, bisa Maturidiyah.
itu kalau kita hakon mungpian hakon berjalanan kunyuk-kunyuk menakuni pasti ninto kebanyakannya mayoritas. Tolak japian ke negara-negara Islam ninto mayoritasnya. Yang lain dari itu nah kayak Mu'tazilah, Mujassimah, Qadiriyah, Jabariyah itu minoritas di dalam Islam. Syiah, Wahabi itu minoritas di dalam Islam. Cuma nang kayak Wahabi nih gaungnya aja pinak orangnya dikit jan itu. Cuma gaungnya aja pinak kayak harimau-harimau yang ada begigi juga tuh. Oh, pindah-pindah banyak di mana di medsos nih. Orangnya mana ada dikit benar. Ada yang seorangan nyelip. Kisahnya kayak banyak hadirin-hadirinnya padahal ada seorangan dia nya. Cuma di medsos model kayak banyak bener anunya padahal ada mayoritas. Nah, turuti yang mayoritas. Mayoritasnya akidahnya yang bujur itu Asy'ariyah Maturidiyah. Mana garang Asy'ariyah apa garangnya? Sifat 20. Habis kisah. Jadi mun hendak bujur belajar tauhid, belajar sifat 20. Itulah Asy'ariyah Maturidiyah. Nah, kan sekali kali kan memikirkan kenapa Asy'ariyah itu bingung kok. Nah, menjelaskan ini perlu pian sekolah S2 mun insinyur masih di hadapan. Dan waktunya kada cukup kita menyelesaikan itu baru S2 S3 ini paknya. Nah, mun yang isdalin mulai bahari kalan ini kita kada kawa. Imbah itu pulang fikih pulang. Madhab salah satu dari 4 madhab ini. Inilah mayoritasnya dalam dunia kita Islam ini mungkin hakun berjalan lah. Kena ulun, tapi duitnya harus lengkap. Supaya cukup jangan yang tacabur di laut ya begitu. Kehabisan ongkos. Jalan ke sana takon nih jadi mana-mananya saja. Mungkin ada Imam Syafi'i fikihnya, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi. Ada yang di luar dari ambil ada juga sedikit benar. Nah, lalu kenapian mendengar ada ajakan, ayo kita ambil bamadzhab, kita kembali kepada Quran dan hadis. Satu dajjal dah. Nah, siapa kayaknya biar ia berjubah, biar janggutnya panjang, biar hafal Quran, biar lulusan luar negara, biar pangkatnya kayak kereta api, macam-macam pangkatnya. Tetap itu adalah kaki tangan dajjal. Jangan diumpati. Ucapannya memang kayak bujur, padahal menyesatkan. Qaulul haq wa iradatul batil. Ucapannya bujur, tapi caranya yang kada bujur. Modelnya, amun kita yang ilmu pina anginan ini bisa tapangaruh tak? Anginan nernya. Nah, bisa tapangaruh tak? Nah, kembali kepada Quran dan hadis ya. Harus pengamuh aja kita. Nah, jadi kita umpat Imam Syafi'i, nah, Hanafi, Maliki, Hambali. Jangan umpat Imam Samudra. Kenalah jadinya mulak bom, dosa, nanti pikir. Lalu agama kita yang wibki mutaba'ah ini nah, yang supaya jangan menyalahi lawan tuntunan Rasulullah. Ada pulang akhlak. Itu imam besarnya tuh yang wajib kita sanadkan sampai ke situ Imam Junaid Al-Baghdadi. Cuma kita kada paham kayak apa pemahaman sidin. Nah, ada di dalam kitab-kitab Imam Al-Ghazali. Jadi pemahaman-pemahaman yang benar yang datang dari Rasulullah itu diprakarsai oleh Imam Junaid Al-Baghdadi. Sidin anwakan ini yang bujur datang dari Rasulullah. Nah, lalu dibukuakan oleh Imam Al-Ghazali dan diteruskan oleh sampai kepada kita sekarang ini. Nah, jadi barang siapa mempelajari kitab-kitab Imam Ghazali termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Itu imam kita. Jadi kita kadang ada imam. Kelupang pian misalnya melihat berjalan misalnya ada di pinggir jalan memegang sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tulisannya sepanduknya nih. Nah tuh Wahabi tuh aduh sempatan pian harus hadir. Wahabi sudah hati-hati. Kita sudah berisi guru, cukup guru sekumpul sudah meninggali wasiat jar sidin berucap mengatakanlah sidin kebertaan. Nah, mun tauhid Asy'ariyah Maturidiyah sidin. Mun fikih bamadzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sidin. Mun tauhid amun yang tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi, Al-Ghazali, Abdullah Al-Haddad. Itu sudah nang itu. Sidin bukan hanya mengucapkan, mempraktikkan.
Jadi kitab-kitab yang diajarkan di sekumpul itu kitab-kitab fardu ain yang dari ujung-ujungnya sampai kepada imam-imam yang seperti itu tadi. Karena timbul pulang untuk kita ini empat imam, empat nabi aja. Nah, maka bila orang ada yang kayak itu berucap, berarti nya gagal paham. Umpat nabi ya kita. Cuma kita kada bisa umpat nabi langsung karena kita kada sejaman dengan nabi. Harta Imam Syafi'i kah? Harta Nabi Muhammad aja. Ya kita nyawanya bungul kan aja kita. Nah, bila ada orang bocap kayak itu berarti kada jelas, kada pintar. Akalnya kada sampai. Maka perlu dijelaskan. Jangan juga disariki sampai bungul tamu kada usah. Dijelaskan aja kita sini dengar aja kita. Nah, sini. Kawai sini. Jangan mengawai lon parang kado saja sini aja kita. Jujur. Aku menjelaskan ringkas saja. Aduh, amun hendak panjang lebar itu ada studinya lah. Itu panjang lebar secara studi ilmiahnya ada itu. Dan kita itu kada perlu studi, kita melihat pasan yang ulama-ulama besar saja. Datu Kalampayan yang di bawah 3 ini nah. Tauhidnya sifat 20. Asy'ariyah Maturidiyah, fikihnya itu yang di bawah Datu Kalampayan kita sini. Siapa yang di sini yang sanggup melebihi kealiman Datu Kalampayan siapa? Guru sekumpul itu juga Datu Kaspul yang mujaddidnya Darussalam itu juga di kitab-kitab sidin. Di mana ulun tahu? Ya ulun belajar dan terbaca apa yang sidin tingkutin itu di karya-karya sidin. Ada kitab-kitabnya. Terbaca itu jelas jejak rekamnya ada dan bahkan diwasiatkan kayak itu. Bukan hanya di Kalimantan, di Jawa gitu juga. Di Jawa, Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ada juga kitabnya. Terbaca juga di situ dengan jelas. Dan itu mayoritasnya di Jawa. Yang ulun sambat tadi tuh, nah itu. Coba kita melihat itu aja kan membanding. Nah, kita orang ini membawa ajaran kembali kepada Quran dan hadis. Yang selama ini yang kita pelajari, yang kita ikuti, Datu Kalampayan misalnya, Guru Sekumpul misalnya, Datu Kaspul misalnya. Kita lihati orang ini membawa kepada Quran hadis, kira mana alimnya lawan sidin ini yo. Kita jangan sudah kita kada usah memikirkan hendak berdebat kada usah. Ujung-ujungnya dengar ipang kayak pegarang. Maksud kembali ke Quran hadis, sekalinya memaham seorang juga. Nah, memaham mana Qurannya kita dikeluarkannya Quran terjemah juga sekalinya. Nah, hadisnya mana? Hadis terjemah juga sekalinya. Napa hadis napanya terjemah Bukhari. Nah, kita Imam Bukhari mengikut madhab, termasuk orang yang mengikut madhab Imam Syafi'i. Kita lah hendak menolak Imam Syafi'i kada madhab kembali kepada Quran dan hadis. Hadisnya hadis Imam Bukhari, Imam Bukharinya 4 madhab Imam Syafi'i. Kamana kita mendak utak pulang itu nah. Aduh saya bermadhab aja. Misalnya kayak itu tuh. Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki itu tuh badataan itu maha guru. Nah, ini supaya wibki di mutabati Rasulullah sallallahu supaya jangan menyalahi kita. Nah, lalu apakah buat para imam ini menyalah-nyalah kada? Yang sidin jadikan madhab itu adalah aturan yang datang dari Rasulullah. Nah, yang sudah sidin susun bangaran supaya jangan sarbo, supaya jangan samar. Karena zaman waktu bahari itu banyak macam-macam aliran. Lalu diulah kayak ini yang bujur, kayak ini disepakati oleh para ulama supaya jangan tanpa huruf dinaranilah madhab Syafi'i. Nah, bukan kita mengikut Imam Syafi'i, mengikut Rasulullah sesuai dengan yang dihimpunkan oleh Imam Syafi'i. Nah, itu maksudnya bukan kita mengikut Abu Hasan Al-Asy'ari, tapi kita mengikut Rasulullah sesuai dengan yang diarahkan. Nangka inilah ujar Asy'ari yang bujur menurut Rasulullah. Nah, lain dari itu salah jasidin. Nah, itu yang bujur. Jadi kalau ada orang yang berucap kita harus kembali kepada Quran dan hadis, langsung ikut Nabi, nyata kita dibungulinya. Karena hati langsung mengikut Nabi ini lah supaya bujur itu syaratnya 2. Nah,
melihat dan mendengar langsung, hanya bujur inya mengikut. Melihat dan mendengar langsung, hanya sah inya mengikut. Kan mengikut Nabi nih. Coba pian, ada imam, ada makmum. Mun inya kada melihat dan kada mendengar langsung, sah lah inya mengikut. Pikirkan halus. Sah kada. Nah, sekarang kita di zaman milenium. Hendak mengikut Nabi, mendengar kita ucapan Nabi, melihatlah. Secara hukum imaman sah kada kita mengikut langsung? Kada sah, bungulai. Kada sah. Kada sah. Kada jatuh ada bacaannya nanjang di situ bacaannya multi tafsir. Lalu kita membaca hendak mengikut kada sah. Syarat mengikut itu sah, melihat dan mendengar. Bukan kita pikir itu. Kita kan menghendak kembali kepada Quran terjemah sekalinya. Kembali kepada hadis terjemah, baca ay pahami seorang. Itulah yang bujur mengikut Nabi. Kada bujur nih tuh. Kada bujur dengan cara membaca lalu hendak mengikut kawalah bujur. Kada kawa. Jadi kembali kepada Quran dan hadis itu hanya berlaku oleh para sahabat murid langsung Rasulullah. Bujur kalau ente hidup di zaman sahabat, nah bujur nih tuh bujur. Bujur. Kalau akhi ukti hidup di zaman sahabat, bujur itu. Ada sahabat bin melincing misalnya, nyawa kembali kepada Quran dan hadis, bujur karena langsung di zaman Nabi melihat langsung. Kadu sasa ngalih-ngalih Imam Hasanul Basri itu Sayyidut Tabi'in. Sayyidut Tabi'in orang yang sempat berguru dengan sahabat. Imam Hasanul Basri mempelajari agama sidin kada sempat bertemu Nabi. Seorang tabi'in saja kada layak berucap kita langsung kepada Nabi, kada layak karena kada sempat bertemu Nabi. Itu seorang tabi'in saja kada layak berucap padahal cuma satu generasi jaraknya. Imam Hasanul Basri nih, imam, orang alim, orang wali, alim ganal, ulama besar, berucap kita kembali kepada Quran dan hadis itu kada layak, kada dibenarkan. Yang bujur kita berguru kepada sahabat supaya paham ilmu Quran dan hadisnya Rasulullah. Itu yang bujur. Pahamlah. Itu tabiin tuh kada layak berucap, apalagi kita nih yang seniornya jauh benar. Berucap kembali kepada Quran dan hadis, mau. Jauhnya, Bang. Jadi supaya kita hadirin hadirat jamaah Jumat rahimahumullah, supaya sadar kenalah hati-hati dibunguli orang, hati-hati benar. Yang jelas-jelas dia sudah kita umpati. Hati-hati jangan umpatan yang pandir harat pandirnya aja yang harat. Hati-hati. Nah, kita belajar di kitab, ada kitabnya. Ada sanadnya, ada gurunya. Jangan sembarang umpat. Nang kayak itu nah. Asal bujur-bujur memikirkan, dasar bujur leh ya. Cuma nya kada mau berpikir nah. Coba pikir biar. Seorang tabi'in kada layak berucap aku harus langsung kepada Quran dan hadis kalau kada meliwat para sahabat. Datang di mana nya tahu kayak apa maksud hadis dan Quran kalau kada sahabat malah jari datang di mana tabi'in ini paham kada ada gurunya sahabat dulu. Nah, sekarang kita datang di mana paham kada ada gurunya. Nah, jelas salah. Dan rancak ulun mengisahkannya kenapa? Karena tubuhan yang hendak menyesedang itu rancak juga hari-harinya. Jadi kita hari-hari aja nang kayak ini.